Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Apa kabar adik-adik semua? Luar biasa. Baik, mengawali pembelajaran kita pada pagi hari ini, saya persilakan kepada ketua kelas untuk memimpin doa agar pembelajaran kita dapat berjalan dengan baik dan lancar. Ya, saya persilakan kepada ketua kelas. Ya, baik. Sebelumnya, coba ketua kelas bisa bantu Bapak untuk menyiapkan media atau infocus dulu. Ya, sambil menunggu infocus dipasang, saya ingin mengabsen dulu. Muhammad Fandi hadir. Adrian Makswari Manganan hadir. Abdul Malik mana Abdul Malik? Tidak hadir. Oh, apa berarti ya? Nurianti hadir. Muhammad Nuzul hadir. Samsinar hadir. Oh iya, bagus. Oke. Selanjutnya Bapak ingin menjelaskan terkait indikator pencapaian kompetensi. Ya, bisa dilihat di layar. Adapun indikator pencapaian kompetensi, yang pertama ada mengidentifikasi kehidupan politik bangsa Indonesia pada masa demokrasi liberal. Yang kedua, ada menjelaskan perkembangan sistem kepartaian yang berlangsung selama masa demokrasi liberal pada tahun 1950 hingga tahun 1959. Yang ketiga, ada mendeskripsikan pelaksanaan pemilu tahun 1955, dan yang keempat mendeskripsikan dinamika perkembangan kabinet yang berlangsung selama demokrasi liberal pada tahun 1950 hingga tahun 1959. Ya baik, di sini Bapak ingin menjelaskan sedikit materi terkait awal pelaksanaan demokrasi liberal, ciri-ciri sistem demokrasi liberal di Indonesia, dan pemerintahan masa demokrasi liberal. Baik, yang pertama bisa dilihat di belakang di layar, ada awal pelaksanaan demokrasi liberal. Demokrasi liberal adalah bentuk sistem politik dan pemerintahan yang bertumpu pada asas-asas liberalisme yang ada dan berkembang di Eropa dan Amerika Serikat. Demokrasi liberal sekali muncul pada abad pertengahan dari teori kontak sosial. Penerapan sistem demokrasi liberal pada setiap negara akan berbeda-beda. Di Indonesia, demokrasi liberal berjalan dari tahun 1950 hingga tahun 1959. Setelah dibubarkannya Republik Indonesia Serikat, maka semenjak tahun 1950 Indonesia melaksanakan sistem demokrasi liberal. Kemudian ada ciri-ciri sistem demokrasi liberal di Indonesia. Pelaksanaan demokrasi liberal pada hakikatnya adalah sesuatu yang wajar sebab sesuai dengan konstitusi yang berlaku pada saat itu, yaitu Undang-Undang Dasar sementara tahun 1950 yang memang bernafaskan semangat liberal. Kemudian pemerintahan masa demokrasi liberal, yaitu Kabinet Nasir pada tanggal 6 September 1950 hingga 21 Maret tahun 1951, yang mana program kerja kabinet ini adalah yang pertama ada menggiatkan usaha keamanan dan ketentraman.
Yang kedua ada konsolidasi dan menyempurnakan pemerintahan. Yang ketiga ada menyempurnakan organisasi angkatan perang. Yang keempat ada mengembangkan dan memperkuat ekonomi kerakyatan. Dan yang kelima ada memperjuangkan penyelesaian masalah Irian Barat. Nah, membagi kelompok yang mana di bagian kanan Bapak kelompok 1 dan bagian kiri Bapak kelompok 2. Ya. Yang mana kelompok 1 dan kelompok 2 ini membahas tentang kehidupan politik bangsa Indonesia pada masa demokrasi liberal. Ya, saya persilakan kepada kelompok 1 dan kelompok 2 untuk mencari sumber bacaan baik dari buku maupun internet. Ya, saya berikan waktu 5 menit ya. Sesudah itu saya persilakan untuk mempresentasikan hasil diskusinya. Ya, sudah? Oke, kelompok 1 Bapak persilakan untuk mempresentasikan hasil diskusinya. Ya, kita beri aplaus untuk kelompok 1. Selanjutnya kelompok 2. Bapak persilakan untuk mempresentasikan. Oke, kita beri aplaus untuk kelompok 2. Wah, hebat-hebat semua kelompok 1 dan kelompok 2 ini. Ya, selanjutnya sebelum Bapak menutup kegiatan pembelajaran kita pada pagi hari ini, Bapak ingin memberikan tugas rumah di mana adik-adik sekalian bisa mencari terkait ciri-ciri sistem demokrasi liberal di Indonesia serta pemerintahan masa demokrasi liberal selain Kabinet Nasir yang Bapak jelaskan tadi. Oke, demikianlah pembelajaran kita pada pagi hari ini. Lebih dan kurangnya Bapak mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat pagi.